Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan bahas materi kimia dengan tema penamaan senyawa alkana. Materi ini dipelajari di kelas 11. Kelas 11-nya nanti semester ganjil. Oke. Sebelum kita mempelajari ini, kalian sebelumnya sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon. Kita langsung masuk saja pembahasan tentang penamaan senyawa alkana. Oke, kita punya senyawa alkana. Senyawa alkana ini adalah termasuk ke dalam hidrokarbon jenuh. Kenapa termasuk hidrokarbon jenuh? Karena dia mempunyai ikatan antara atom karbonnya berupa ikatan tunggal. Jadi ini adalah salah satu contoh dari senyawa alkana, di mana kalau kita lihat ini ikatannya semua antar atom C mempunyai ikatan tunggal. Oke, ciri yang kedua dari senyawa alkana itu dia punya rumus umum yaitu CnH2n plus 2, di mana N ini adalah jumlah atom C-nya. Kita lihat kalau misalnya nanti jumlah atom C-nya 2 nih, atau N-nya 2, maka kita masukkan ke dalam perhitungan rumus umumnya ini, jadi C-nya 2, hanya 2 kali N, atau 2 kali 2 di sini, ditambah lagi dengan 2, jadilah dia C2H6. Selanjutnya, jika N-nya sama dengan 5, maka nanti dia di sini jumlah atomnya juga 5 nih. Kemudian H-nya jadi tinggal 2 dikalikan 5 ditambah dengan 2, hasilnya dia menjadi C5H12. Ya, jadi nanti untuk mengetahui dia masuk senyawa alkana atau bukan, tinggal kita sesuaikan apakah rumusnya masuk ke dalam rumus umum ini atau tidak. Kita lanjut di rumus molekul senyawa alkana. Nah, ini ada jumlah atom C yang harus kalian tahu, yaitu dari mulai jumlah atom C1 sampai dengan atom C10. Di sini kita lihat ada rumus molekulnya, kemudian nama alkana. Seperti tadi perhitungannya, kalau misalnya C-nya 1, berarti dia hanya tinggal 2 kali 1 ditambah 2, terbentuklah CH4. Jadilah rumus molekul alkana yang paling sederhana, yaitu CH4, diberi nama adalah metana. Kemudian kalau misalnya C-nya 2, berarti jadilah dia C2, hanya 2 kali 2 ditambah 2, jadilah C2H6. Taruh di sini, ini dia rumus molekulnya untuk alkana, C2H6 yang mempunyai nama etana. Kemudian ketika C-nya 3, berarti perhitungannya adalah C-nya di sini 3, hanya tinggal 2 dikali 3 tambah 2, terbentuklah C3H8 yang mempunyai nama propana. Kalau dia C-nya 4, berarti dia C-nya di sini 4, hanya dia 2 kali 4 ditambah 2, hasilnya adalah C4H10. Ini alkananya punya nama butana. Kemudian kalau C-nya 5, berarti hanya tinggal 2 kali 5 tambah 2, hasilnya adalah C5H12. Namanya adalah pentana. Untuk C6 sampai C10 sama cara perhitungannya, tinggal kalian masukkan ke dalam rumus umumnya, nanti diperolehlah masing-masing dia seperti ini. Ya, jadi alkana itu kita harus tahu dimulai dari C1 yang punya nama metana, C2 etana, C-nya 3 propana, kemudian ada butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Ini dia berurutan dan inilah yang harus kalian hafal supaya kalian bisa memberi nama suatu senyawa alkana. Kita lanjut. Selain alkana, kita juga harus tahu dulu gugus alkil. Gugus alkil ini biasa juga disebut sebagai cabang. Apa sih gugus alkil? Gugus alkil ini adalah alkana yang kehilangan satu atom H-nya. Karena dia kehilangan satu atom H-nya, berarti rumus umumnya menjadi CnH2n plus 1. Kalau tadi kan alkana CnH2n plus 2. Oke, ini dia. Jadi N sama seperti tadi menunjukkan jumlah atom C. Jadi kalau N-nya 2, berarti C-nya di sini 2, hanya tinggal 2 kali 2 ditambah 1. Hasilnya jadilah dia C2H5. Nah, jika N-nya sama dengan 3, masukkan lagi ke dalam rumusnya yaitu C3, hanya 2 kali 3 tambah 1, terbentuklah C3H7. Oke, kemudian penamaan untuk alkil itu sama dengan alkana, tapi akhiran ananya tinggal diganti dengan il, karena dia merupakan alkil. Ini dia tabel gugus alkil yang harus kalian juga hafalkan. Mulai dari C1 sampai dengan C10. Di sini dari kalau dia pertama tadi metana, untuk alkananya sekarang diubah menjadi metil.
Ada metil, ada etil, ada propil, sampai terakhir nanti C10 dia adalah dekil. Semuanya akhiran ana tinggal digantikan dengan il. Oke, jelas ya. Kemudian di sini ada struktur gugus alkil. Gugus alkilnya di sini jika C-nya sama dengan 1, ya di sini dia bisa berbentuk seperti ini. Jadi CH3 yang punya satu ikatan namanya adalah metil. Kemudian jika C-nya sama dengan 2, berarti nanti dia di sini adalah bentuknya C2H5. Ini ada satu ikatan yang nanti akan diikat oleh C yang lain. Ini disebut sebagai etil. Jika C2, alkilnya ini bisa dibentuk dua macam. Yang pertama langsung C2H5, atau C2H5 ini kita pecah, dia menjadi CH2, CH3. Sama-sama jumlahnya 2, hanya 5, tapi kalau ini dia digabung C2H5, kalau ini dia dipecah, tapi sama namanya, sama-sama etil. Kemudian jika C-nya 3, berarti nanti dia di sini ada C3H7, namanya dia adalah propil. Kemudian bentuk lainnya untuk propil adalah ketika dia bentuknya lurus, C-nya nih CH2, CH2, CH3, inilah nanti dia adalah propil. Nah, ini nanti yang akan diikat oleh C di rantai utama nanti. Kemudian jika C-nya 3 lagi, bentuknya bisa berubah seperti ini. Kalau bentuknya C-nya seperti ini, nanti dia punya nama isopropil. Jadi bedakan antara propil dengan isopropil. Kalau propil dia rantainya lurus, kalau isopropil dia membentuk siku nih. Sudut siku atau CH3-nya letaknya dia berdekatan. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ini ketika dia C-nya jumlahnya 4, namanya adalah butil. Kemudian kalau kita bentuknya buat seperti ini, karena ini tadi ada siku lagi sama seperti tadi isopropil, karena jumlahnya 3. Kalau sekarang kan dia ada siku tapi jumlahnya C-nya ada 4, jadilah terbentuk namanya isobutil. Kemudian ini juga sama, C-nya 4, tapi dia nanti ikatan ini terbentuk di C nomor 2, namanya adalah sekunder butil atau disingkat sebagai sekbutil. Dan yang selanjutnya ini adalah tersier butil. Ya, jadi semua nih CH3, CH3, CH3 membentuk ters butil. Oke, ini adalah struktur dari beberapa gugus alkil. Kita langsung masuk ke tata nama alkana rantai lurusnya. Ini untuk yang tidak bercabang dulu. Ya, untuk tata nama yang rantai lurus atau tidak bercabang, penamaannya nanti berdasarkan jumlah atom C dan diberi awalan N yang artinya adalah normal atau dia tidak bercabang. Oke, kita lihat contohnya yang pertama. Ini adalah salah satu contoh yang mempunyai rantai lurus. Alkananya kita itu 1, 2, 3, 4, 5, berarti jumlah C-nya 5, namanya adalah N-pentana. Kemudian contoh yang selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, karena 4 jumlah atom C-nya, namanya diberi nama N-butana. N di sini dia menunjukkan kalau dia rantai utamanya lurus atau tidak bercabang. Kemudian tata nama senyawa alkana siklik atau rantai tertutup. Nah, untuk penamaannya di sini nanti disesuaikan menurut banyaknya atom karbon dalam cincin dengan penambahan awalan kata siklo. Jadi contohnya misalnya dia seperti ini. Ini dia siklobutana, karena jumlah C-nya dia ada 4. Ya, jadi bisa dibentuk seperti dia di sini, segi 4. Kemudian nanti dia di sini contoh selanjutnya ada siklopentana, karena ini bentuknya tertutup, jumlah C-nya ada 5. Makanya diberi awalan kata siklopentana karena jumlah C-nya ada 5. Kita bentuk seperti ini adalah bentuk dari siklopentana juga, bentuknya seperti segi 5. Kemudian ketika dia jumlah atom C-nya ada 6, ini dia jadi sikloheksana. Kita buat dia menjadi sikloheksana seperti ini, membentuk segi 6. Nah, ini ada senyawa sikloalkana, contohnya yang pertama adalah metil siklopentana. Ini ada metil, karena ini ada cabang nih di sini nih, ini CH3 tadi kita sudah kenal dengan nama metil, kemudian segi 5 ini tadi kita sudah kenal dengan nama siklopentana. Jadi nama senyawa ini adalah metil siklopentana. Untuk ini, struktur seperti ini nanti adalah nama dari senyawa untuk etil. Kenapa etil? Karena C2H5, sikloheksana karena dia bentuknya adalah C-nya jumlahnya 6. Membentuk segi 6, makanya diberi nama metil sikloheksana.
Tata nama senyawa alkana bercabang. Kita lanjut di sini ya. Yang pertama, pilih rantai karbon terpanjang sebagai rantai utama atau rantai induk. Yang kedua, atom C yang terletak di luar rantai utama disebutlah sebagai alkil atau cabang. Penomoran atom C pada rantai utama dimulai dari C ujung yang terdekat dengan cabang. Kemudian yang keempat, jika alkil atau cabangnya dia sejenis dan lebih dari satu, nanti penamaannya diberi awalan Yunani. Di untuk yang jumlahnya 2, tri 3, tetra 4, penta 5, dan seterusnya. Jika nanti alkil atau cabang yang berbeda jenis, nanti ditulis berdasarkan urutan abjad. Jadi kalau ada butil, ini ada etil, metil, propil, ditulisnya lebih dulu adalah butil karena dia abjadnya B dulu, E, kemudian di sini metil dari M, propil dari P. Jadi kita lihat huruf depannya, kita urutkan nanti berdasarkan abjad. Kemudian yang kelima, menuliskan nama senyawa dengan aturan seperti ini. Jadi tuliskan dulu nomor cabangnya, kemudian diikuti dengan nama cabang, dan dilanjutkan dengan nama rantai utamanya. Oke, jadi ini adalah langkah-langkahnya. Ada 5. Kita langsung masuk di contohnya. Kita punya senyawa alkana seperti ini. Ini adalah salah satu senyawa alkana karena semua rantai C-nya, rantai antara atom C dengan C yang lain, dia mempunyai ikatan tunggal. Kita cari dulu rantai terpanjangnya dari C ujung ke C ujung lainnya. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya 5 kalau lurus. Kita mulai dari ini ke atas 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya juga 5. Dari sini ke bawah 1, 2, 3, 4, lebih pendek. Dari kanan ke bawah 1, 2, 3, 4, lebih pendek. 1, 2, 3, lebih pendek. Berarti paling panjang adalah 5. Karena 5 ada tadi rantai lurus, kita buat yang lurus saja yang lebih gampang. Nah, ini adalah rantai utamanya. Di luar rantai utama, tadi sudah kita sebutkan, dia adalah cabang. Jadi ini ada cabang nih. Oke, langkah selanjutnya kita beri nomor. Penomoran dimulai dari C ujung, bisa dari kanan atau dari kiri, tergantung dia letaknya yang dekat dengan cabang sebelah mana. Kalau dari sebelah kiri, kita lihat ketemu cabang di C nomor 3. 1, 2, 3. Sedangkan kalau dari kanan, ketemu cabang di C nomor 2. 1, 2. Jadi dia lebih cepat atau lebih dekat dari sebelah kanan. Ini dia penomorannya. Kemudian penomorannya seperti ini, kita kasih nama. Nama senyawa ini jadilah dia 2,3 dimetil pentana. Kenapa 2,3? Karena dia nomor cabang dulu yang ditulis di nomor 2 dan juga di nomor 3. Kemudian karena cabangnya sama berarti diberi awalan di karena jumlahnya 2, metil karena cabangnya berupa CH3. Pentana karena dia rantai utamanya jumlahnya adalah 5. Jadi senyawa ini adalah 2,3 dimetil pentana. Contoh selanjutnya adalah seperti ini. Ini dia adalah senyawa alkana lagi. Kita hitung dari ujung ke ujung 1, 2, 3, 4, 5. Dari atas, karena dia ada C2, berarti kita hitungnya 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6, lebih panjang ya. Kemudian kita ke sini, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih panjang juga. Sama, berarti paling panjang adalah 6. Kita buat dia rantai utamanya seperti ini, yang jumlah C-nya 6, boleh nanti dia ke atas, boleh atau dia ke bawah seperti ini, boleh, terserah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita cek dulu yang di luar rantai utama, berarti dia berupa cabang. Kemudian kita beri nomor. Kalau dari sini ketemu cabang di nomor 1, 2, 3. Kalau dari sini ketemu cabang di nomor 1, 2, 3. Ini tetap dihitung 2 kali karena C-nya ada 2. 3. Sama-sama letaknya di C nomor 3 ketemu cabangnya, tapi ini adalah cabang metil, ini cabang etil. Jadi kita prioritaskan yang C-nya lebih banyak dulu. Jadi penomoran dimulai dari sebelah kiri. Ini dia. Jadi nama senyawa ini nanti kita lihat karena ini cabangnya adalah etil, yang ini adalah metil. Ini kan cabangnya beda. Karena cabangnya beda jenis, maka diurutkan berdasarkan abjad. Etil ditulis lebih dulu dibandingkan dengan metil. Oke, jadi dia kita tulis dulu etilnya nih. 3 etil karena dia etilnya di nomor 3, 4 metil. Di sini ada 4, ini dia metil heksana karena dia C-nya ada 6. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Kita punya struktur senyawa alkana, bentuknya dia seperti ini. Kita seperti biasa, langkah pertama cari dulu C terpanjang dengan menghitung jumlah atom C dari ujung ke ujung yang jumlahnya paling banyak. Kalau kita hitung lurus nih, dari mulai sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mulai dia ke bawah, dari kiri ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung dari kanan ke
ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 juga. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti paling panjang adalah 7. Kalau jumlahnya 7, tadi kita sudah punya yang terpanjang juga 7, kita lebih gampang pakai yang rantai. Kita pilih rantai utamanya adalah yang lurus saja. Oke, ini dia rantai utamanya. Kemudian yang di luar rantai utama kita sudah sepakat itu namanya adalah alkil atau cabang. Nah, sekarang kita nomorin. Kalau kita hitung dari sebelah kiri, cabang ketemu di C nomor 1, 2, 3. Kalau dari kanan, kita ketemu cabang di C nomor 4. 1, 2, 3, 4. Karena lebih dekat dari sebelah kiri, berarti penomoran dimulai dari kiri. Oke, ini dia cabang yang namanya adalah etil. Yang ini bentuknya adalah isopropil. Ya, jadi di sini cabangnya dia beda, yang satu etil, yang satu adalah isopropil. Kita buat karena cabangnya beda, kita ikuti aturan alfabet lagi. Berarti namanya kita tulis lebih dulu adalah etil. Etilnya di nomor berapa nih? Nomor 3, C nomor 3. Berarti nanti kita punya namanya adalah 3 etil, kemudian isopropil di C nomor 4, berarti 4 isopropil, kemudian heptana karena dia rantai utamanya jumlah atom C-nya ada 7. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain waktu di channel kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.